Halo guys, jadi gue akan jelasin 3D in general dan perbedaannya dengan 2D dan 4D. Jadi, kalau 2D itu gepeng, kayak kubo gitu, flat. Bagus gitu ya untuk slash 2D, tapi ya dia gepeng gitu. Gepeng. Dia itu adalah fundamental dan gambar dari seluruhnya. Nah, setelah itu kita ada 3D. 3D itu kalian bisa putar 360 derajat dan tidak gepeng kayak 2D. Bisa dilihat dari sini. Dari atas, bawah, kanan, kiri. Ya, bawah semua kita bikin itu. Bahkan kolornya juga. Kalau ada kolornya, bahkan jepitannya bikin. Kalau 4D ya ada di luar angkasa sulitnya lebih banyak dan ya begitulah. Saat ini sih manusia belum bisa dicapai 4D ya, jadi kita tidak bisa membuatnya dulu. Jadi kita fokus dulu apa yang bisa kita buat. Kita bikin 3D. Oke, kita pakai software contoh namanya Blender ya. Nah, ini ada 3D dari mau. Ada dari pala. Ini bisa diputar 360 derajat. Nah, kita harus tahu apa kotak-kotak ini ya, apa sih bentuk-bentuk kayak gini. Nah, titik ini namanya adalah vertex ya. Kalau garis ini namanya edge. Nah, kalau plane, kalau ini yang segitiga ini namanya plane. Nah, jadi itu konsepnya semua dari titik-titik ini, garis-garis dan shape-shape ini membentuk jadi model. Nah, sebelum ada tekstur, ini ada yang namanya mesh. Nah, mesh ini adalah yang abu-abu ini sebelum diwarnain. Jadi, kalau kalian mau bikin 3D ya misalnya ya, kalian bikin vertexnya dulu, terus kumpulan dari vertex-vertex ini membuat suatu namanya garis. Nah, kumpulan garis ini mau dia segitiga atau kotak, dia akan kita isi jadi face gitu. Nah, sekarang tanya gimana caranya untuk mewarnai face ini. Nah, face ini untuk di-link sama warna itu ya, harus ada namanya wave mapping. Ini contoh wave mapping dari baju dan rok dan sebagainya gitu ya. Nah, semuanya itu pasti jiling sama wave mapping. Nah, setelah kita buat meshnya ini, kita select semua, terus bikin wave mappingnya. Yaitu paling jadinya kayak ketupat kebelah gitu lah. Nah, baru kita bisa warnain meshnya. Nah, setelah kita buat namanya tekstur. Tekstur itu kayak gambar gitu ya. Gambar untuk taruh itu punya mesh ya. Nih sih warna yang kayak gini. Ya pokoknya begitu guys cara bikin 3D ya in general ya. Nah, gitu deh. Ekstra. Nah, setelah itu juga ini namanya itu bones atau tulang. Nah, bones ini harus dikonek sama mesh 3D yang kita buat supaya bisa gerak. Nah, itu ada proses yang orang banyakkan tidak suka termasuk saya. Namanya adalah rigging. Rigging ini akan mengkonek bone dengan mesh yang ada. Jadi bisa dipakai untuk menggerakkan 3D.
Selain itu, ada yang namanya shape key. Shape key ini dipakai untuk ekspresi dari model kita. Misalnya, ya kan ini bengong aja ini ya. Dia bisa berbinar-binar gitu, kayak dapat mujizat gitu ya. Atau bisa juga bagi bete gitu ya. Jadi kayak manusia gitu. Itulah gunanya shape key. Yang paling umum itu shape key itu biasa buat mata, mulut, dan biasanya yang paling umum itu tuh yang kayak lagi ngedip nih kayak gini. Jadi modelnya bisa ngedip. Terus atau enggak dia lagi kayak gini, mewing gitu, kayak lagi genit gitu. Sama biasa mulut yang paling sering. Jadi dia bisa malap itu. Nah, oke, sekarang ini ada yang namanya animasi. Ini lagi saya jogetin animasi Toothless ya. Toothless joget. Nah, ini namanya adalah fisik satu spring bone atau bisa dibilang physical bone atau fisik pokoknya. Dan yang hijau ini namanya collider. Yang merah itu physics. Jadi fungsi dari physics ini adalah untuk supaya membuat barang-barang ini jiggle. Nih, biar saya jelaskan ya. Nah, jiggle. Nah, rambutnya goyang. Nah, kalau collider itu adalah yang hijau. Biasa dia itu untuk menahan fisik-fisik ini untuk pokoknya kayak jadi batasan gravitasi gitu. Jadi rambutnya ini bisa nggak glitch gitu, nggak nabrak gitu ya. Nah, jadi tidak menabrak gitu. Nah, jadi begitu guys cara bikin 3D ya. Ya, semoga explanation ini dapat mampu menjelaskan tentang berbagai macam hal dan ya begitulah. Oke, thank you.